Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Duyami Putri dengan NIM 2030207101, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, program studi pendidikan biologi. Video pembelajaran ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikroteaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Quratul Aini MPD. Halo teman-teman, ada yang masih ingat kita mempelajari materi apa ya di pertemuan sebelumnya? Betul sekali, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi macam-macam ekosistem alami dan ekosistem buatan, serta aliran energi dalam ekosistem. Wih, keren banget nih, teman-teman masih pada ingat materi pertemuan sebelumnya loh. Kalau gitu, kita langsung lanjut ke materi ekologi pertemuan ketiga ya. Nah, selanjutnya kira-kira kita akan mempelajari mengenai materi apa ya di pertemuan kali ini? Sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, berikut materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan penyebab perubahan ekosistem, lalu menjelaskan suksesi ekologi. Selaras dengan indikator pencapaian kompetensi, berikut tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penyebab perubahan ekosistem, dan peserta didik dapat menjelaskan suksesi ekologi. Oh iya teman-teman, sebelum memulai pelajaran, yuk teman-teman kita lihat video ini terlebih dahulu. Setelah melihat beberapa cuplikan mengenai gletser yang cair tadi, menurut teman-teman, apa ya yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi? Betul sekali. Jadi, gletser yang mencair tersebut disebabkan oleh perubahan ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang tidak statis, namun selalu dinamis yang mengalami perubahan struktur maupun fungsi. Pada dasarnya, ekosistem dikatakan seimbang jika komposisi dari komponennya sudah seimbang. Apabila salah satu tidak ada, maka keseimbangan akan terganggu dan menjadi penyebab perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem mungkin hanya fluktuasi setempat yang tidak berarti, tetapi mungkin juga cukup besar sehingga dapat mengubah stabilitas hubungan suatu ekosistem, di mana perubahan ekosistem menyebabkan komponen dalam ekosistem mengalami peningkatan atau penurunan jumlah. Lalu, apa ya yang menyebabkan perubahan pada ekosistem? Perubahan pada ekosistem disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor alami. Perubahan ekosistem karena faktor luar biasanya berakibat dari ulah manusia. Contohnya, perubahan iklim di suatu ekosistem disebabkan oleh faktor manusia, terutama yang berkaitan dengan pemakaian bahan bakar fosil dan penyalahgunaan lahan. Selain itu, penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggalnya, bahkan membunuh makhluk hidup sekitar hutan karena asap pembakaran. Pun membuang sampah sembarangan di sungai akan membuat populasi ikan dan organisme di bawah sungai terganggu. Di samping itu, penggunaan bahan kimia untuk keperluan rumah tangga seperti deterjen dapat menghasilkan busa yang mencemari lingkungan. Jika busa deterjen dialirkan ke perairan, maka akan menutupi permukaan perairan, yang berakibat pada sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam perairan, dan proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Tumbuhan jadi kekurangan makanan dan layu, sehingga memicu persediaan oksigen semakin berkurang, juga berimbas pada hewan yang ada di air. Perubahan ekosistem secara alami harus terus-menerus dilakukan karena bertujuan untuk menuju keseimbangan. Penyebab perubahan ekosistem secara alami adalah perubahan ekosistem akibat bencana alam seperti gunung meletus, longsor, dan banjir. Jika gunung berapi meletus, hutan dan lahan pertanian di sekitar gunung akan terkena erupsi dan lava yang menyebabkan populasi tumbuhan dan hewan berkurang drastis. Selain itu, contoh lain dari perubahan ekosistem secara alami adalah perubahan musim. Pada musim kemarau, curah hujan akan berkurang sehingga perkebunan dan pertanian akan kekurangan air. Tanaman akan tumbuh lambat dan makanan yang dihasilkan menjadi sedikit. Keadaan ini mengakibatkan penurunan populasi tikus tanah yang memakan tanaman di perkebunan. Nah, perubahan ekosistem secara alami ini dikenal dengan istilah suksesi.
Suksesi adalah suatu proses perubahan berlangsung atau arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Akhir proses suksesi adalah komunitas yang terbentuknya komunitas klimaks. Komunitas klimaks adalah suatu komunitas terakhir dan stabil, tidak berubah, yang mencapai keseimbangan dengan lingkungannya. Komunitas klimaks ditandai dengan tercapainya homeostatis atau keseimbangan, yaitu suatu komunitas yang mampu mempertahankan stabilan komponennya dan dapat bertahan dari berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Suksesi terbagi menjadi dua, suksesi primer dan suksesi sekunder. Lalu apa ya suksesi primer itu? Suksesi primer adalah perkembangan vegetasi mulai dari habitat yang tidak bervegetasi serta mampu melewati tahapannya tanpa gangguan dari luar sampai pada masyarakat yang stabil atau klimaks. Suksesi primer terjadi pada daerah baru di mana pada sebelumnya tanah tidak mampu menopang kehidupan. Ini bisa disebabkan oleh aliran lava, gletser yang menyusut, bukit pasir yang baru terbentuk, dan lain-lain. Seiring dengan waktu, spesies pionir akan tumbuh memenuhi daerah seperti lumut dan batu. Lumut akan memecah batu dan membentuk menciptakan tanah. Akibatnya rumput dapat tumbuh. Adanya rerumputan kemungkinan burung hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Semak belukar kemudian digantikan oleh perdu dan perdu digantikan oleh pohon-pohon pendek seperti pinus. Pada akhirnya pohon berukuran tinggi tumbuh dan terciptalah sebuah hutan. Lalu suksesi sekunder itu apa ya? Sekunder terjadi akibat adanya suatu kejadian yang mengganggu seperti bencana alam kebakaran dan tornado yang menghilangkan sebagian biota yang ada. Selain itu juga karena penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Setelah penggundulan hutan, dengan sendirinya hampir tidak ada biomasa yang tersisa yang mampu beregenerasi. Tetapi tumbuhan herba dan semak-semak muncul dengan cepat dan menepati tanah yang gundul, tumbuh lagi dan kembali ke keadaan ke ekosistem aslinya. Suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas terganggu tetapi gangguan tersebut tidak merusak habitat secara total. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup, faktor biotik dengan lingkungan ia berada, faktor abiotik. Kedua komponen tersebut akan saling mempengaruhi. Organisme akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya dan aktivitas yang dilakukan organisme akan memengaruhi atau bahkan mengubah lingkungannya. Oh iya, untuk tugas akhirnya jangan lupa membuat poster upaya menjaga ekosistem ya. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.